Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadiyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Selasa tanggal 21 bulan Dzulhijjah tahun 1441 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian kitab Tafsir Al-Qur'an Taysir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Al-Imam Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdullah As-Sa'di, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-muallif rahimahullah, tafsiru suratil Baqarah wa hiya madaniyah. Tafsir surat Al-Baqarah, dan surat Al-Baqarah termasuk kumpulan surat madaniyah, yang artinya yaitu surat yang diturunkan setelah hijrah. Diriwayatkan Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum qubura. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, rumah yang tidak dikerjakan sholat di dalamnya, maka rumah tersebut seperti kuburan. Kemudian beliau bersabda, fa innal baital ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Sesungguhnya rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah
tidak akan dimasuki syaitan. Sesungguhnya rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, syaitan tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim. Qala al-muallif rahimahullah, taqaddama al-kalamu 'ala al-basmalah. Telah jelaskan pada ayat sebelumnya tentang tafsir al-basmalah. Wa ammal huruful muqatta'ah fi awailis surah. Adapun huruf-huruf yang tidak bersambung di awal surat, fal aslamu fiha as-sukut anit ta'arrudi lima'naha min ghairi mustanadin syar'i. Penulis berkata, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, adapun huruf-huruf al-muqatta'ah seperti alif lam mim, alif lam ra dan yang lainnya, ini dinamakan al-hurufu al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus, yang dibaca tidak berharokat. Beliau berkata, lebih selamat as-sukutu anit ta'arrudi lima'naha, lebih selamat diam, tidak memperdalam mengetahui maknanya tanpa sandaran dalil secara syar'i. Ma'al jazm, dengan meyakini bi anna Allah Ta'ala lam yunzilha abathan, dengan meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkannya abathan, sia-sia, bal li hikmatin la na'lamuha, akan tetapi Allah menurunkannya li hikmah, karena hikmah yang kita tidak mengetahuinya. Jadi menurut Al-Imam Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, bahwasanya alif lam mim artinya hanya Allah yang mengetahui
maknanya. Adapun Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka menjelaskan anna hadhil huruf al-muqatta'ah laysat laha ma'nan bidzatiha. Huruf-huruf yang terputus di awal surat tidak memiliki makna bidzatiha, secara huruf tidak memiliki makna. Walakinnaha littahaddi, akan tetapi huruf-huruf tersebut didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menantang orang-orang Arab, littahaddi walitta'jiz, untuk menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an adalah mukjizat. Artinya seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menantang orang-orang Arab, wahai orang-orang Arab, wahai orang-orang yang fasih, kalian orang-orang Arab penyair yang fasih, ini loh, ini Al-Qur'an, hurufnya dengan huruf yang sama dengan bahasa kalian. Maka jika kalian tidak meyakini Al-Quran ini firman Allah, datangkan yang serupa. Jika kalian orang-orang yang benar, maka huruf ini, huruf muqatta'ah, ji'at littahaddi walitta'jiz, untuk menantang orang-orang Arab dan untuk menjelaskan bahwasannya Al-Quran adalah mukjizat, sehingga orang-orang Arab tidak bisa mendatangkan walaupun satu surat yang paling pendek, tidak bisa menyerupainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Katakan, sekiranya manusia dan jin seluruhnya berkumpul untuk mendatangkan Al-Qur'an yang serupa, kitab yang mirip dengan Al-Qur'an yang sama, mereka tidak akan mungkin bisa, walaupun semuanya bersatu untuk mendatangkan yang semisalnya, tidak bisa. Kemudian karena mereka tidak bisa mendatangkan Al-Quran yang sama, kitab yang sama, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan tantangannya untuk mendatangkan 10 surat saja. Maka Allah Ta'ala berfirman, fa'tu bi asyri suwarin muftarayatin. Gimana Syekh Ibrahim? Am yaquluna iftarah, apakah mereka mengatakan Al-Quran ini diada-adakan saja, bukan firman Allah? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, qul fa'tu bi asyri suwarin muftarayatin, katakan, datangkan 10 surat yang berurutan, in kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang benar. Ketika ditantang untuk mendatangkan 10 surat saja tidak bisa, diturunkan lagi tantangannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendatangkan 1 surat yang paling pendek. Mereka pun tidak bisa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi
in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Dan jika kalian meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkan satu surat saja. Jangan datangkan satu Al-Quran penuh. Jangan datangkan 10 surat. Satu surat saja yang paling pendek, yang semisalnya. Dan panggillah penolong-penolong kalian dari selain Allah, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Fa illan taf'alu, jika kalian tidak sanggup melakukannya, walan taf'alu, dan sekali-kali kalian tidak sanggup mendatangkan satu surat yang paling pendek menyerupai Al-Quran, maka fattaqun nar, takutlah neraka yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia, yang disediakan untuk orang-orang kafir. Maka ada nabi palsu yang namanya Musailamah Al-Kadzdzab, punya Al-Quran. Salah satu suratnya adalah mencontoh surat Al-Qari'ah, tapi diganti Al-Fil, gajah. Wa ma adraka mal fil, tahukah kalian apakah gajah itu? Anfuhu tawil, hidungnya panjang. Ainuhu shahir, matanya sipit. Udunuhu kabir, telinganya lebar. Terus kita tambahan, aku lari jika dikejar. Ini disamakan dengan surat Al-Quran. Ketika Amr ibn al-As datang kepada Musailamah Al-Kadzdzab, ketika itu Amr ibn al-As masih belum Islam. Musailamah bertanya, wahai Amr, surat apa yang diturunkan kepada saudaramu, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Amr ibn al-As menjelaskan, turun surat, yaitu surat yang sangat agung, wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Musailamah langsung jawab, iya, baru saja tadi malam turun surat kepadaku, malaikat Jibril datang kepadaku membawa surat Al-Wabar. Al-Wabar artinya kelinci, menyerupai wal asr, tapi ini Al-Wabar, kelinci. Kemudian kelinci bisa melompat, lucu dan seterusnya. Terus Musailamah bertanya, wahai Amr, bagaimana menurutmu suratku tadi? Bagus tidak? Amr menjawab, wahai Musailamah, laqad alimtah, sesungguhnya kamu mengetahui, anni sa'aqulu bi annaka kadzdzabun. Wahai Musailamah, sesungguhnya kamu tahu bahwasanya aku akan mengatakan kamu adalah pendusta. Maka tidak ada seorang pun yang bisa mendatangkan Al-Quran walaupun satu surat yang paling pendek, sehingga huruf-huruf alif lam mim dan seterusnya adalah bayanun lit tahaddi walit ta'jiz, yaitu Allah menantang orang-orang Arab, dan Allah menjelaskan Al-Quran ini mukjizat sehingga tidak bisa diserupai. Dari ayat ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Fihi annal Qur'ana kalamullah wa annahu mu'jizatun, bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah
dan bahwasannya Al-Quran adalah mukjizat. Jadi Al-Quran itu mukjizat. Taurat, Injil, Zabur, dan semua kitab suci yang Allah berikan kepada Nabi adalah kitab suci. Namun bukan apa? Bukan mukjizat. Jadi Taurat bukan mukjizat. Demikian pula Injil bukanlah mukjizat. Zabur dan seluruh kitab suci selain Al-Quran bukan mukjizat. Maka dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minal anbiya'i nabiyyun illa wa qad u'tiya ma mithluhu amana alaihi al-bashar." Tidaklah seorang pun dari para nabi dan para rasul kecuali diberi mukjizat sehingga manusia beriman kepadanya. Wa innama utituhu wahyan auhahu Allahu ilayya. Adapun mukjizat yang Allah berikan kepadaku bentuknya wahyu. Jadi mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbesar adalah wahyu, yaitu Al-Quran dan sunnahnya. Maka beliau bersabda, fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Maka aku berharap menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat nanti. Maka nanti atau besok kalau ada pertanyaan, apa bedanya Al-Quran dan kitab-kitab suci yang lainnya? Jawabannya apa? Al-Quran adalah apa? Mukjizat. Sedangkan kitab suci yang lain selain Al-Quran bukan mukjizat. Buktinya apa? Taurat bisa dipalsukan, Injil sudah dirubah, dipalsukan oleh pengikut-pengikutnya. Adapun Al-Quran, tidak ada seorang pun yang bisa memalsukan Al-Quran. Dijaga oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun." Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran anna ahla fasahatil arab ya'jizuna an ya'tu bimithli. Anna ahla fasahatil arab ya'jizuna an ya'tu bimithli. Orang-orang yang fasih dari Quraisy, dari Arab, tidak sanggup, lemah, tidak sanggup dan lemah untuk mendatangkan Al-Quran yang semisal. Tidak bisa. Walaupun surat yang paling pendek saja, tidak bisa. Maka ini menunjukkan kebenaran Al-Quran, menunjukkan kebenaran ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, fiha at-tahdhiru minal qaul fil Qur'ani bila ilm. Larangan atau peringatan dari berbicara tentang Al-Quran tanpa ilmu. Larangan berbicara tentang Al-Quran tanpa ilmu. Maka alif lam mim artinya apa? Jawabannya apa? Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan alif lam mim, alif artinya Allah, lam artinya Jibril, mim artinya Muhammad. Ini ilmu apa ini? Ilmu katuk. Ada yang mengatakan alif lam mim adalah nama Allah, Asmaul Husna. Ini semuanya bila mustanadin syar'i, tidak ada dalil syar'i tentang hal ini. Demikian pula setiap huruf Al-Quran diangkakan
huruf ini angkanya berapa, nanti diartikan. Ini peramal. Tidak boleh. Mempelajari Al-Quran dipelajari angkanya, huruf ini nomornya berapa, nanti artinya apa. Ini adalah sesuatu yang tanpa ilmu. Kemudian pelajaran berikutnya, fiha kasratu sawabi qiraatil Quran. Keterangan membaca Al-Quran banyak sekali pahalanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa mimun harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, satu huruf mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi berapa? 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi bayangkan, Allahu Akbar, ketika kita membaca alif lam mim saja sudah mendapatkan 30 kebaikan. Maka pada majelis ini kita menasihati diri sendiri dan juga kepada jamaah sekalian, perbanyaklah membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Dzalikal kitab, ini adalah Al-Kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat yang lain yang juga terdapat di dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman tentang Al-Quran, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, petunjuk bagi manusia. Apa maksudnya pada ayat ini? Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian pada ayat tadi yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Al-Quran adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Apa bedanya? Fadhal, silahkan. Apa maksudnya? Al-Quran petunjuk bagi orang yang bertakwa, dan Al-Quran petunjuk bagi apa? Seluruh umat manusia. Apa bedanya? Silahkan. Faham tidak pertanyaannya? Jelas. Pada ayat ini Allah berfirman, Al-Quran adalah petunjuk bagi siapa? Orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Surat Al-Baqarah ayat 185, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Apa maksudnya? Tafadhol. Iya, Al-Quran adalah petunjuk bagi semua umat manusia. Petunjuknya, ilmu yang ada di dalam Al-Quran untuk semua umat manusia. Namun yang mengambil manfaat, al-muntafi'un, yang mengambil manfaat dari Al-Quran
hanyalah orang-orang yang bertakwa. Al-Quran adalah petunjuk bagi semua umat manusia. Iya. Namun yang mengambil manfaat, yang mau mengambil manfaat dari Al-Quran hanyalah orang-orang yang bertakwa saja. Kita baca tafsirnya. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah, qauluhu dalikal kitab. Allah berfirman, dalikal kitab, ini adalah Alkitab. Ai hadzal kitabul azim, artinya ini adalah kitab yang agung. Alladzi huwal kitabu 'alal haqiqah, yaitu kitab secara hakiki. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, Al-Quran belum lagi dikumpulkan menjadi satu apa? Kitab. Jadi Al-Quran masih ditulis di lembaran-lembaran, di kayu-kayu, di tulang-tulang. Ada sebagian sahabat yang menulis Al-Quran di tulang. Belum menjadi satu kitab. Baru dikumpulkan menjadi satu kitab di zamannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini sebagai isyarat bahwasannya mengumpulkan Al-Quran adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ajaran baru. Allah berfirman, "Dzalikal kitab." Itu adalah Alkitab, ini adalah Alkitab. Kenapa Al-Quran belum dikumpulkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Karena Al-Quran belum apa? Belum sempurna. Masih turun terus. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, berarti penulisan Al-Quran selesai. Tidak ada lagi wahyu yang turun. Maka Allah mengilhami Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran, dan disepakati oleh para sahabat seluruhnya. Maka dalam hal ini Allah berfirman, "Dzalikal kitab." Syekh Sa'di rahimahullah berkata, "Alladzi huwal kitabu 'alal haqiqah al-mustamil 'ala ma lam tastamil 'alaihi kutubul mutaqaddimin wal mutaakhirin minal ilmil azim wal haqqil mubin." Jadi Alkitab, yaitu Al-Quran, adalah kitab yang hakiki, yang di dalamnya mengandung kandungan yang sangat luas, yang tidak terkandung di dalam kitab-kitab sebelumnya dan kitab-kitab setelahnya. Minal ilmil azim wal haqqil mubin. Di dalam Al-Quran terdapat ilmu yang sangat agung dan terdapat keterangan kebenaran yang sangat terang. Maka siapa yang menginginkan ilmu, belajarlah Al-Quran, karena di dalamnya terkandung ilmu yang sangat agung. Di dalam muqaddimah, Syekh Sa'di menjelaskan siapa yang bersungguh-sungguh mempelajari Al-Quran, menghabiskan waktunya untuk mempelajari Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan ilmu yang sangat besar, ilmu yang sangat luas, yang tidak dianugerahkan kepada yang lainnya. Di dalam Al-Quran terdapat keterangan yang sangat nyata, kebenaran yang sangat terang benderang. Maka kemudian beliau berkata, "Fala raiba fihi wala syakka biwajhin minal wujuh." Tidak ada keraguan di dalamnya dan tidak ada kebimbangan di dalam Al-Quran sedikit pun, dari awal sampai yang terakhir. Tidak ada keraguan. Maka Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi." Namun kebanyakan tidak suka mempelajari Al-Quran, suka diceritai, suka tentang kisah-kisah dan yang lainnya. Al-Quran ditinggalkan, dihijrahi. Padahal
Ini yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada apa? Para sahabat. Dalikal kitabu la raiba fihi. Kemudian penulis berkata, wa nafyur raibi anhu yastalzimu diddahu id diddur raibi wasyakku al yaqin. Penulis berkata, dinafikan, ditiadakan keraguan dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran tidak ada keraguan, artinya menetapkan kebalikannya, yaitu keyakinan. Jadi apabila Allah berfirman la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, berarti artinya Al-Qur'anu min awwalihi wa akhirihi yaqinun kulluhu. Al-Quran dari awal sampai akhirnya adalah keyakinan seluruhnya, tidak ada keraguan sedikit pun. Fahadal kitabu mustamilun alal ilmil yaqin al-muzil lisyakki warraib. Al-Quran, kitab ini mengandung ilmu yang yakin, yang menghilangkan keraguan dan kebimbangan. Jadi orang yang mempelajari Al-Quran, Allah akan memberikan keyakinan, prinsip yang kuat. Maka siapa yang akidahnya dasarnya Al-Quran, dia telah berpegang teguh dengan keyakinan yang kuat. Adapun siapa yang akidahnya berdasarkan ilmu kalam, falsafat, maka dia banyak kebimbangannya dan banyak keraguannya. Demikian pula siapa yang ketika beramal sandarannya adalah Al-Quran, sunnah, maka dia telah berpegang teguh dengan sandaran yang sangat kuat, yakin, tidak ada keraguan. Adapun orang yang ketika beramal sandarannya adalah nenek moyang atau yang lainnya, mereka banyak keraguannya, banyak kebimbangan yang mereka alami. Kemudian penulis berkata, wa hadhihi qa'idatun mufidatun annan nafya al-maqsuda bihi al-madhu la budda an yakuna mutadamminan lididdihi wa huwal kamal li'anna an-nafya adamun wal adamul mahdhu la madha fihi. Di dalam kaidah meniadakan sesuatu yang dimaksudkan untuk memuji. Jadi meniadakan pujian, meniadakan yang maksudnya adalah untuk memuji. Anna nafya al-maqsud bihil madhu, meniadakan sesuatu yang maksudnya adalah untuk pujian, harus disertai dengan menetapkan kebalikannya yang sempurna. Artinya, kita apabila mengatakan Al-Quran tidak ada keraguan, jangan diam. Artinya kita harus meyakini Al-Quran itu mendatangkan keyakinan, penuh dengan keyakinan, mengandung ilmu yang sangat agung. Ini yang dimaksud oleh Asy-Syaikh rahimahullah, li'anna nafya adamun wal adamu al-mahdhu la madha fihi. Karena meniadakan itu tidak ada, dan tidak ada saja, tidak ada pujian di dalamnya. Jelas ya? Seperti contoh, orang apabila mengatakan tembok itu tidak zalim, terpuji atau tidak? Tembok ini tidak zalim, contoh, tidak terpuji karena tembok tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau kita mengatakan fulan tidak zalim, artinya fulan adalah orang yang baik hati. Demikian, meniadakan sesuatu apabila maksudnya memuji, maka kita harus meyakini kebalikannya yang sempurna. Seperti Allah Ta'ala berfirman, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak ngantuk dan tidak apa? Tidur. Maksudnya apa? Menunjukkan sempurnanya hidup Allah, sempurnanya kekuatan Allah, sehingga Allah tidak perlu ngantuk dan tidak memerlukan apa? Tidur untuk istirahat. Kemudian penulis berkata, falamma ishtamala 'alal yaqin wa kanatil hidayatu
la tahsulu illa bil yaqin. Ketika Al-Quran mengandung keyakinan yang sempurna, maka hidayah tidak bisa didapatkan kecuali dengan keyakinan. Kemudian beliau berkata, qala hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Wal huda ma tahsulu bil hidayah minad dhalalah wasyubah wa ma bihil hidayah ila sulukit turuqin nafi'ah. Dan petunjuk yang dimaksud adalah petunjuk ma tahsulu bil hidayah minad dhalalah wasyubah, yaitu orang bisa membedakan, bisa mengetahui, bisa selamat dari kesesatan dan dari syubhat. Wa ma bihil hidayatu, dan petunjuk ila suluki turuqin nafi'ah, yaitu petunjuk untuk berjalan di atas jalan yang bermanfaat. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman, hudan, petunjuk, wa hadafal ma'mul, dan Allah menghapus petunjuk ini untuk apa? Falam yakul hudan lil maslaha al fulaniyah wala li syai'il fulani li iradatil umum. Itu tidak dijelaskan petunjuk untuknya ini untuk apa, untuk maslahat fulan, untuk maslahat ini, tidak dijelaskan, menunjukkan li iradatil umum. Wa annahu hudan li jami'i masalihid darain fahuwa mursidun lil ibadi fil masailil usuliyah wal furu'iyah. Bahwasanya Al-Quran adalah petunjuk untuk semua kebaikan dunia dan untuk semua kebaikan akhirat. Fahuwa mursidun lil ibadi fil masailil usuliyah wal furu'iyah. Al-Quran membimbing manusia di dalam permasalahan akidah dan juga di dalam permasalahan hukum-hukum. Wa mubayyinun lil haqqi minal batil was sahihi minad dhaif. Dan Al-Quran menerangkan antara yang hak dan antara yang batil, dan juga menerangkan mana yang sahih dan mana yang dhaif. Wa mubayyinun lahum kaifa yaslukuna turuqan nafi'ah lahum fi dunyahum wa ukhrahum. Dan Al-Quran menunjukkan kepada manusia bagaimana mereka berjalan di jalan yang bermanfaat di dalam urusan dunia mereka dan urusan akhirat mereka. Wa qala fi mawdi'in akhar, Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Ini adalah petunjuk secara umum. Wa fi hadzal mawdi' wa ghairihi hudan lil muttaqin. Di dalam ayat ini Allah berfirman, Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian penulis berkata, li'annahu fi nafsihi hudan li jami'in nas. Al-Quran di dalam zatnya, fi nafsihi, adalah petunjuk untuk semua manusia. Jadi pada asalnya Al-Quran adalah petunjuk bagi semua umat manusia. Fal ashqiya'u lam yarfa'u bihi ra'san wa lam yaqbalu hudallah. Adapun orang-orang yang celaka, mereka tidak mau mengambil manfaat dari Al-Quran, dan mereka tidak mau menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqamat alaihim bihil hujjah, maka ditegakkan hujjah atas mereka dengan Al-Quran. Walam yantafi'u bihi li syaqaihim, dan mereka tidak mengambil manfaat dari Al-Quran karena li syaqaihim, karena kerusakan yang ada pada diri mereka. Wa ammal muttaqun, adapun orang-orang yang bertakwa, alladzina atau bis sababil akbar li husulil hidayah,
yaitu orang-orang yang datang membawa sebab terbesar untuk mendapatkan petunjuk. Wa huwa taqwa, yaitu takwa. Allati haqiqatuha, takwa yang hakikatnya adalah ittikhadu ma yaqi sukhtallah wa adabahu bimtithali awamirih wattinabin nawahi. Takwa adalah mengambil perisai. Itu orang yang bertakwa adalah orang yang mengambil perisai dari murka Allah dan dari siksanya dengan mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Fahtadau bihi wantafa'u ghayatal intifa'. Maka orang-orang yang bertakwa mendapatkan petunjuk dengan Al-Quran dan mereka mendapatkan manfaat yang sangat sempurna dari Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan pembeda untuk kalian. Itu kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalian akan membedakan mana yang hak dan yang batil. Fal muttaqun humul muntafi'una bil ayatil qur'aniyah wal ayati al kauniyah. Orang-orang yang bertakwa, merekalah orang yang mengambil manfaat dan mendapatkan manfaat dari ayat-ayat Al-Quran dan dari ayat-ayat kauniyah. Wali annal hidayata naw'an, hidayatul bayan wa hidayatul taufiq. Karena hidayah, petunjuk, terbagi menjadi dua. Hidayatul bayan, petunjuk keterangan, wa hidayatul taufiq, dan hidayah untuk menyadarkan. Fal muttaqun hasalat lahum al hidayatan. Orang-orang yang bertakwa, mereka mendapatkan dua hidayah, yaitu hidayatul bayan, hidayah keterangan, yaitu ilmu bermanfaat, dan hidayatul taufik, yaitu hidayah mengamalkan ilmu yang dipelajari. Wa ghairuhum lam tahsul lahum hidayatul taufik. Adapun orang-orang yang tidak bertakwa, mereka tidak mendapatkan hidayatul taufik. Wa hidayatul bayan biduni taufiqin lil amal biha laisat hidayatan haqiqiyatan tamah. Hidayah ilmu tanpa hidayah taufik bukan disebut hidayah yang sempurna, tidak disebut hidayah secara hakiki. Thumma wasafal muttaqin bil aqaid wal a'mal al batinah wal a'mal ad dhahirah litadammuni taqwa lidzalika faqala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa, yaitu orang yang akidahnya benar, orang yang amalnya secara lahir baik dan amalnya secara batin itu bagus. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang akidahnya benar. Kemudian mereka mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Dari ayat yang kedua terdapat beberapa pelajaran yang kita simpulkan dari keterangan Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah. Pelajaran yang pertama, fiha bayanu uluwi manzilatil Quran. Keterangan tentang tingginya derajat Al-Quran. Jadi apabila kita ingin derajat yang tinggi, dekatlah dengan Al-Quran, pelajarilah Al-Quran, amalkan Al-Quran, perjuangkanlah Al-Quran. Maka Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka lihatlah, sebagian ulama merenungkan, meminta kita merenungkan yang terbaik dari Al-Quran.
umat Islam adalah umat yang terbaik, karena kitab suci mereka adalah apa? Al-Quran. Nabi Muhammad SAW menjadi nabi yang terbaik di sisi Allah karena mukjizatnya adalah Al-Quran. Malam yang paling mulia di sisi Allah adalah malam apa? Lailatul Qadar. Karena malam itu bertepatan dengan malam diturunkannya Al-Quran. Kota yang paling suci adalah kota Makkah dan kota apa? Madinah. Karena dua kota ini adalah dua kota yang paling banyak diturunkan Al-Quran di dalamnya. Demikian apabila kita ingin menjadi yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita dekat dengan Al-Quran. Hendaklah kita dekat dengan Al-Quran dengan mempelajarinya. Demikian pula membacanya dan mengamalkannya serta mengerjakannya. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini, terdapat pelajaran fihi al-hathu ala ta'allumil Quran, anjuran untuk mempelajari Al-Quran. Jadi pelajarilah Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah petunjuk, hudan linnas. Berilah peringatan dengan Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, fadzakir bil Quran. Kemudian pelajaran berikutnya fiha anna ta'allum al-Quran yurithul yaqina wal itminan. Mempelajari Al-Quran, mempelajari Al-Quran yurithu, melahirkan keyakinan dan ketenangan. Jadi mempelajari Al-Quran, jadi mempelajari Al-Quran. Dengan mempelajari Al-Quran, seseorang akan menjadi orang yang memiliki keyakinan yang benar, prinsip yang kuat, dan Allah juga memberikan ketenangan, ketentraman di dalam hatinya. Karena keyakinan melahirkan ketenangan, ketentraman. Maka dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tenang, hati mereka menjadi tentram dengan berzikir kepada Allah, dengan membaca Al-Quran, dengan mempelajari Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah, hati ini akan tentram, hati ini akan tenang. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fiha al-ilmu lil amal. Ilmu, mempelajari ilmu untuk diamalkan, bukan untuk menambah wawasan saja. Maka orang yang tujuan ilmunya hanya sekedar wawasan saja, tidak untuk diamalkan, mereka tidak mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Karena ilmu untuk diamalkan. Maka Allah berfirman dalam hal ini, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Karena mereka menginginkan dua, menginginkan ilmu dan menginginkan amal. Adapun selain orang yang bertakwa hanya menginginkan ilmu saja, sehingga mereka tidak mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran laisal ilmu bikasratir riwayah wa innamal ilmu bil khasyati wat taqwa. Ilmu bukan dengan banyaknya riwayat,
Tetapi ilmu itu dengan takwa kepada Allah. Ilmu dipelajari, diamalkan dengan takut dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang benar-benar takut kepada Allah, mereka adalah ulama. Maka para ulama mengatakan, man kana billahi a'rafu kana minhu akhwafu. Siapa yang lebih luas ilmunya tentang Allah, semakin bertambah rasa takutnya. Bukan semakin ngaji semakin banyak maksiatnya. Waliyadzubillah. Salat tetapi tidak meninggalkan maksiat. Koreksi, jangan-jangan salatnya salah. Padahal Allah Ta'ala berfirman, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Dengan demikian, kalau kita menghadiri majelis ilmu, hadirlah untuk mendapatkan manfaat ilmu dan manfaat amal. Bukan hanya untuk menambah faedah baru saja. Orang yang bertakwa tujuannya membaca Al-Quran untuk ilmu dan untuk amal. Maka humul muntafi'una bil Quran. Maka hanya mereka saja yang mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Maka Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Qur'an ma huwa shifa', penyembuh penyakit hati, wa rahmah, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang merugi, orang-orang yang zalim, wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan orang-orang yang zalim, mereka tidak mendapatkan dari Al-Quran kecuali kerugian saja. Jadi mereka ketika dibacakan Al-Quran tidak memperhatikan. Ketika diceritai fokus, ceritanya banyak faedahnya, banyak pelajaran. Ketika dibaca Al-Quran tidak berusaha mencari faedah dari ayat-ayat Al-Quran. Mereka merugi. Maka lihatlah, Ali bin Abi Thalib berkata tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'ta hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fadhunna bihi ahnahu wa ahdahu wa atqahu." Jika kalian mendengarkan hadis, maka yakinlah hadis itu adalah ucapan yang paling menenangkan, ahnahu wa ahdahu, yang paling menjadikan orang mendapatkan petunjuk. Demikian pula yang paling menjadikan orang yang bertakwa dengan hadis. Demikian pula dengan Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan Al-Quran dengan hadis. Allah Ta'ala berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadis. Allah menurunkan sebaik-baik apa? Hadis. Karena Al-Quran yujaddidul iman. Al-Quran memperbaiki keimanan seseorang. Maka apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, perhatikanlah, fokuslah, mintalah petunjuk. Mudah-mudahan aku mendapatkan petunjuk dengan ayat ini. Demikian orang yang bertakwa. Dari ayat-ayat Al-Quran mereka mengharapkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan apa? Mengharapkan apa? Amal. Jadi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa dengan Al-Quran mereka mendapatkan ilmu, mendapatkan keterangan, dan juga mereka berharap untuk mendapatkan amal yang saleh. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Demikian kajian yang bisa disampaikan pada siang hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pengajian besok. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.